Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Menjelang mentari menyingsing di ufuk timur, memancarkan aroma khas embun pagi dan bahasa dedaunan menari indah, diterpa hembusan pelan angin semilir. Membuka tirai satu persatu, lalu membuka jendelanya, menghirup dalam udara pagi di area pegunungan ini. Menikmati pagi kesekian kalinya dengan menyandang statusku sebagai seorang janda muda tepatnya. Hidup sendiri di rumah peninggalan mendiang Bang Miftah yang lumayan membuatku sepi akan kesendirian. Tanah gundukan makamnya pun masih terlihat basah. Aku menjalani masa idah yang membuatku terpukul saat menyadari bahwa aku sudah tak lagi berteman di tempat tidur. Tak ada lagi canda tawa di setiap pagi saat aku buatkan ia kopi dengan sedikit gula. Menghidangkan sarapan nasi goreng udang kesukaannya, memasak makan siang hingga setia menunggunya pulang bekerja. Bang Miftah, lelaki kesayanganku, penjaga dan segalanya di hidup ini, telah pergi selamanya tanpa pamit. Pagi itu pukul 8, Bang Miftah memelukku mesra setelah tadi malam kami bergulat, diranjang dengan hangat, mengecup keningku dan memberikan senyum terbaiknya. "Tunggu aku kembali sayang," ucapnya. Kubalas dengan senyuman hangat. Setahun pernikahan kami belum juga dikaruniai buah hati. Mungkin karena keadaan ekonomi kami yang belum terlalu mencukupi. Pekerjaan Bang Miftah yang hanya sebagai kuli bangunan tidaklah cukup untuk membuatkanku istana yang besar. Tanah petak warisan dari mertua kami gunakan untuk mendirikan rumah kayu sederhana. Hanya ada satu kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Tapi aku mensyukuri semua ini. Membeli sayur ke warung sebelah rumah, meraciknya hingga menghidangkannya adalah kegiatanku sehari-hari. Tak banyak uang mingguan yang diberikan Bang Miftah padaku. "Sudah isi belum, Mbak?" celetuk Marni tetanggaku. "Belum, Mbak, masih disuruh sabar." Bagiku kehamilan bukanlah suatu kompetisi yang siapa cepat dia dapat. Kehamilan adalah urusan Tuhan, hanya Dia yang tahu segalanya. "Masa sudah setahun nikah belum gol juga?" sambungnya lagi. Aku meneruskan memilah sayuran yang ingin dimasak. Aku hanya bisa tersenyum, ingin rasanya tidak berbelanja di sini. Tapi hanya warung ini yang paling lengkap dan terdekat dengan rumahku. Maklum, motor kami hanya satu. Itu pun dipakai Bang Miftah bekerja. Harus bisa kuhadapi kicauan kecil dari para tetangga yang terus menanyakan kabar kehamilanku. Mereka bahkan menyarankan untuk makan ini, makan itu, agar rahimku subur. Padahal Bang Miftah pun tidak pernah mengungkit tentang kehamilan. Tetanggaku sepertinya tidak kehabisan akal untuk merayu agar memakai cara yang mereka sarankan. Bukan hanya denganku, Bang Miftah pun tak luput dari sasaran rayuan ibu-ibu agar mau mengkonsumsi ini itu. Terlebih kedua orang tua Bang Miftah sudah meninggal. Mungkin mereka berperan layaknya orang tua yang sedang memberitahu anak bayinya. Aku melanjutkan pekerjaan rumah, mencuci dan memotong sayuran. Berharap siang ini Bang Miftah pulang untuk makan siang. Ponselku bergetar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Bang." Karena aku tahu yang menelpon adalah kontak dari Bang Miftah. "Maaf Mbak, ini saya Tekno. Maaf, Miftahnya jatuh dari atap rumah Mbak." Dek, bagai tersambar petir rasanya. "Apa? Sekarang di mana?" kataku panik. "Sekarang kami mengantarkannya ke rumah sakit Mbak." Aku langsung menutup teleponnya, meninggalkan sayuran yang siap kumasak begitu saja.
Aku menuju rumah Mbak Warni, tetangga sebelahku. Mbak, tolong. Rasa hatiku sudah tidak karuan. Ada apa toh Mbak? Mbak Marni muncul dari dalam rumahnya. Antarkan saya ke rumah sakit Mbak. Loh, siapa yang sakit? Bang Miftah Mbak, jatuh dari atap. Mbak Warni bergegas menurunkan motor dari atas teras rumahnya. Aku memakai helm dengan rasa yang berkecamuk. Cepat Mbak. Aku menepuk pundaknya. Tak terasa air mataku berlinang dengan sendirinya, mengkhawatirkan keadaan Bang Miftah. Setibanya di rumah, aku langsung menuju ruang IGD. Kulihat Mas Tikno dan beberapa rekan kerja Bang Miftah. Aku turun dari atas motor Mbak Warni. Mbak, kata Mas Tikno. Bang Miftah mana Mas? Sepurone Mbak, maaf. Bang Miftah kenapa Mas? Semakin hancur rasanya hati ini. Mas Miftah sudah meninggal, Mbak, kata Mas Tikno pelan. Apa? Pandanganku mendadak gelap. Aku limbung, lalu pingsan. Tak pernah aku sadari Bang Miftah meninggalkanku begitu cepat. Dia mengalami trauma di bagian kepala, hingga mengeluarkan darah segar akibat terjatuh dari atap rumah yang ia buat bersama rekan-rekannya. Kubuka kain jarik penutup tubuh jenazah Bang Miftah, meratapi dan menangis di sampingnya. Bau kapur barus membuat aroma parfum yang biasa ia pakai menjadi hilang. Keluarga besar pun tak kalah dirundung duka. Setahun pernikahan adalah usia yang teramat singkat untuk menikmati indahnya bahtera rumah tangga. Menginjak usia ke-25 tahun, aku menjalani hari-hari sepi tanpa seorang suami. Di usia muda, aku sudah menyandang status janda. Belum terfikir untuk menikah lagi. Yang kurindukan saat ini hanyalah sosok Bang Miftah berada di sampingku. Entah mengapa, aku enggan mencuci gelas bekas kopi terakhir dari Bang Miftah pagi itu, sebelum ia pergi untuk selamanya. Gelas berisi ampas kopi itu kusimpan di dalam kotak kardus bening dan meletakkannya di atas lemari, di mana aku selalu melihatnya saat ingin mengambil bumbu masakan. Baju terakhirnya yang bersimbah darah pun kucuci bersih, kemudian melipatnya dan meletakkannya di tumpukan baju milik Bang Miftah, menyemprotkan parfum kesukaannya. Sesekali aku mengusap tumpukan baju-baju Bang Miftah apabila sedang membuka lemari. Hingga hari ke-14 pasca tragedi itu, sarung bantal dan spray di kasur pun enggan ku ganti. Aku masih mengenang pergulatan bermadu kasih untuk yang terakhir kalinya di ranjang ini. Setiap merebahkan diri di kasur, aku melirik bantal milik Bang Miftah yang selalu kutata pada tempatnya dan tidak bergeser sedikit pun, tepat di sebelah bantalku. Kini aku tidak bisa lagi merasakan dengus nafasnya dan suara dengkur kelelahan itu. Sungguh aku merindukannya. Berulang kali kata sabar dan tabah terlontar dari sanak keluarga dan tetangga. Apa boleh buat, mereka tidak sedang berada di posisiku, sepi tanpa siapapun. Aku memutuskan untuk pulang ke rumah emak, mengendarai motor peninggalan Bang Miftah, membawa baju seadanya. Aku tidak ingin terus-menerus dirundung duka mendalam jika tetap berada di rumah. Mencari angin segar dan pemandangan yang sedikit mengalihkan tentang kematian Bang Miftah. Bayang-bayang kepala Bang Miftah yang berdarah karena terbentur bongkahan batu gunung yang digunakan untuk pondasi rumah. Bahu kanannya patah akibat jatuh dari ketinggian sekitar 3 meter dari atap rumah. Teringat perkataan Mas Tikno, dari kepala Bang Miftah mengeluarkan darah terus-menerus hingga telinga dan hidungnya mengeluarkan cairan merah pekat. Kepalaku pusing seketika. Aku memberhentikan laju motor di pinggir jalan. Arus yang sedari tadi cukup lancar di perjalanan menuju rumah emak membuatku berkendara sangat pelan karena belum terlalu mahir menyetir. Lagi-lagi di tempat ini, di posisiku berdiri saat ini, aku dan Bang Miftah pernah berhenti sejenak untuk melepas penat dalam perjalanan ke rumah emak dulu. Kamu capek, Lis? Katanya waktu itu
aku seakan terbang ke masa lalu. Kembali butiran bening membasahi pipiku. Sambil berjongkok, aku mengusap bulir-bulir tetesan air mataku. Secepat inikah kamu meninggalkanku, Bang? Ponselku bergetar. Assalamualaikum, Dek. Aku masih menahan suara agar tidak ketahuan kalau sedang menangis. Mbak di mana? Kata Riani. Mbak di jalan mau ke rumah emak. Loh, Mbak nangis? Enggak, Dek, Mbak sedikit flu. Ya sudah, hati-hati, Mbak. Riani adikku yang paling bungsu. Kami bertiga bersaudara. Aku anak kedua dan Riani paling kecil. Kakakku Barul sudah menikah dan kini merantau ke Lampung menjadi supir truk pengangkut sayur-sayuran. Kutekuk air putih yang kubawa dari rumah tadi. Kunikmati segarnya hingga mencapai kerongkonganku yang mengering karena menangis. Menghela nafas panjang, memantapkan hati lalu memakai helm dan meneruskan perjalanan lagi. Hati-hati, Lis. Dek, suara siapa itu? Bang Miftah. Tidak mungkin. Aku sedang menyetir sendiri dan tidak ada Bang Miftah di sini. Tapi aku yakin itu suara Bang Miftah yang kudengar. Mungkin hanya halusinasiku karena terlalu meratapi kepergiannya. Dia memang tak pernah memanggilku dengan sebutan yang spesial, selalu menggunakan namaku sejak kami bertemu dulu. Tapi dia suka sekali jika aku menyebutnya Bang. Entah mengapa perjalanan kali ini terasa sangat lama dan jauh sekali. Padahal jarak ke rumah emak hanya sekitar 1 jam perjalanan. Tapi kali ini rasanya aku sudah nyetir lebih dari 1 jam. Aku berhenti lagi, mengingat-ingat jalan yang kulalui. Benar saja, tidak ada yang berbeda. Mungkin aku masih dibalut kesedihan, jadi pikiranku kacau. Berhenti di sebuah warung kelontong. Aku membeli minuman segar di kulkas warung itu. Saat aku ingin menuju ke arah kulkas, tiba-tiba kulihat sekelebat bayangan mirip sekali dengan Bang Miftah mendekatiku. Sontak aku langsung menoleh ke belakang. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya penjaga warung yang berjalan menuju ke dalam. Jantungku berdegup kencang. Kuberanikan diri mengambil botol minuman segar di dalam kulkas. Berapa, Pak? 5.500, Mbak. Ini, Pak. Kok masnya tidak diambilin minum, Mbak? Hah? Emas? Mataku terbelalak menatap Pak penjual. Iya, itu masnya yang di atas motor. Kok nggak turun? Aku mengedarkan netra ke arah motorku. Tidak ada siapapun di situ. Darahku mendesir. Nggak ada siapa-siapa, Pak. Saya sendirian ini. Si Mbak nggak sadar kalau boncengin orang ya? Si bapak itu menyodorkan uang kembalian. Bapak bisa saja. Di perjalanan pikiranku semakin kalut. Siapa yang sebenarnya dilihat oleh bapak penjual itu tadi? Apakah Bang Miftah? Tidak mungkin, dia sudah tenang di sana. Akhirnya tiba juga di rumah emak. Ingin rasanya membagi keluh kesah dan kesepianku pada emak. Beliau adalah orang tuaku satu-satunya sekarang, setelah kepergian bapak. Emak di rumah bersama Riani saja. Dia masih kelas 3 SMP. Assalamualaikum, Mak. Aku mengetuk pintu rumah emak. Waalaikumsalam. Mbak, masuk, Mbak, masuk. Riani menghampiriku. Aku memeluknya. Riani tahu betul kondisiku sekarang. Menumpahkan air mataku di pundaknya, membuatku terasa lega. Aku melepaskan tas yang kujinjing ke lantai. Sabar, Mbak, semuanya akan baik-baik saja. Riani mengelus pundakku yang masih memeluknya. Aku masih sesegukan. Mana emak? Tanyaku sembari menyeka air mata di pipi. Ada, emak lagi di dapur goreng kerupuk. Rumah emak memang besar dan luas, sehingga jika ada tamu yang datang tidak terdengar apabila emak sedang di dapur. Sehari-hari kegiatan emak adalah berjualan kerupuk udang. Membeli bahan baku di pasar kemudian menggorengnya dan menjualnya di warung-warung tetangga. Mak, aku menghambur ke pelukan emak yang sedang duduk di dekat tungku penggorengan. Mak menoleh melepas penirisan kerupuk. Mak, aku menangis di pangkuan emak.
Iya Lis, sabar ya Nduk. Mak, Lilis gak kuat mak. Ku telungkupkan wajah ke kaki emak. Sabar Lis, kalau kamu ikhlas insya Allah Miftah tenang di sana. Ku dengar suara ketukan di pintu depan. Mak, ada tamu. Aku bangkit. Mana, kok emak gak dengar apa-apa? Seketika tengkuku tiba-tiba dingin. Semilir angin yang entah dari mana meniup halus kulit leherku. Aku beranjak menuju pintu dan membukanya. Hening, tidak ada siapapun. Mungkin anak-anak iseng mengetuknya. Nah, tadi dengar suara ketukan pintu enggak? Kataku pada Riana yang muncul dari dalam kamarnya. Enggak ada mbak, aku loh dari tadi di dalam kamar, enggak dengar apa-apa. Abaikan saja, meski terkadang bayangan Bang Miftah seakan mengikutiku kemari. Biasanya saat tiba di rumah emak, dia selalu duduk di dipan kayu rotan yang terletak di ruang tamu. Sambil menyuruhku membuatkan kopi hitam kesukaannya. Aku memasuki kamar, menyibak tirai penutup pintu. Melihat ke arah ranjang tua yang dimana dulu kuhabiskan malam tertidur di atas itu semasa gadis. Selama menikah dengan Bang Miftah, terhitung 4 kali kami mengunjungi rumah emak. Karena lebih memilih tinggal di rumah sendiri agar lebih mandiri. Dan yang kelima, aku datang seorang diri dengan sejuta kesedihan. Kuusap bantal lusuh yang menumpuk di atas kasur, mengingat saat tidur di ranjang ini bersama Bang Miftah. Ku dengar suara ketukan di dalam lemari kamar. Aku langsung menghampiri dan membuka pintu lemari. Kosong, tidak ada apa-apa. Semua baju-bajuku sudah dibawa ke rumah, termasuk perlengkapan yang lainnya. Jadi yang tertinggal di kamar ini hanya lemari kosong, cermin kecil beserta ranjang dan kasur. Kubuka tirai jendela, menghirup udara sore, melihat keluar jendela hamparan rawa-rawa yang dipenuhi enceng gondok. Rumah emak memang terletak di kawasan rawa, sehingga tak jarang jika musim hujan, selalu terkena banjir yang lumayan dalam. Kembali memoriku memutar kenangan tempo hari, di mana aku, Riana, dan Bang Miftah memancing di pinggiran rawa-rawa. Kami selalu menginap apabila berkunjung ke rumah emak, 2-3 hari lamanya. Di sela kegiatan membantu emak membungkus dan mengantar kerupuk, Bang Miftah juga suka memancing. Dia adalah menantu kebanggaan emak. Tiba-tiba cermin kecil yang kutempel di dinding kamar terjatuh. Aku tersentak kaget. Mungkinkah angin? Mustahil. Aku menuju kamar untuk mengambil sapu dan lap untuk membersihkan serpian cermin. Mau ambil apa? Emak mengagetkanku. Tiba-tiba dia muncul dari belakangku. Wajahnya terlihat sedikit pucat. Emak, cermin di kamar jatuh, Lis mau ambil sapu. Di sana, emak mendongakkan kepalanya ke arah sapu berada. Aku menuju kamar. Loh, ngapain bawa sapu, Lis? Rumahnya sudah bersih kok. Emak datang dari arah pintu depan. Loh, bukannya tadi emak yang ada di dapur? Loh, emak kok di luar? Iya, emak habis ngantar kerupuk tadi sama Riana ke warung Mbak Yani. Terus yang tadi di dapur siapa? Mbak ada-ada aja, ucap Riana sambil menaruh bakul untuk mengangkut kerupuk. Aku tidak habis pikir, ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Ketukan pintu, emak di dapur, cermin yang tiba-tiba jatuh. Setelah membersihkan serpian cermin, aku merebahkan tubuh di kasur. Mungkin aku kelelahan, jadi banyak kejadian aneh yang datang. Memejamkan mata dan membuat santai persendianku. Lis, mancing yuk. Aku terhenyak dari tidurku. Aku duduk dan bangkit dari kasur. Bang Miftah. Iya, itu suara Bang Miftah. Mimpi atau nyata? Aku mengusap wajah dan mengatur nafas. Kembali kurebahkan tubuh di kasur, mencoba menenangkan diri dari segala bayang-bayang Bang Miftah. Lis, sudah maghrib, bangun, sholat dulu. Emak mengetuk pintu kamarku, membangunkanku yang cukup lama tertidur. Iya mak, teriakku dari dalam kamar. Lis, mandi dulu mak. Aku menantang handuk dan perlengkapan mandi di plastik.
Emak dan Riana terlihat sedang menata menu makan malam di lantai. Hawa dingin menusuk tulang. Sebenarnya aku sudah terbiasa mandi malam seperti ini, apalagi bila sedang di rumah emak. Namun kali ini aku merasa udara yang teramat dingin. Kamar mandi rumah emak memang menyatu dengan bangunan rumah, namun tidak memiliki atap. Tidak ada bak mandi beton, hanya ada beberapa ember dan bak mandi plastik saja. Kusiramkan air ke seluruh tubuh, merasakan dingin sentuhannya, mengguyur dari atas kepala hingga kaki. Setelah selesai mandi, aku menuju ke dalam rumah, melewati dapur emak yang luas dengan hiasan peralatan dapur yang ditempel di dindingnya. Rumah yang terbuat dari kayu memang cepat sekali menghitam, apalagi emak menggoreng kerupuk di dalam rumah. Tercium aroma bunga melati, wangi sekali menusuk hidung. Kuedarkan netra menembus penjuru dapur, namun tidak kutemui bunga itu. Sangat wangi, seperti parfum selir keraton. Aku menghentikan langkahku, tengkuku kembali dingin, seperti ada yang meniup dari belakang. Aku mempercepat langkah menemui emak dan Riana yang hampir selesai makan malam. Tidak ada meja makan, kami terbiasa duduk lesehan jika sedang makan. Terlihat ada tumis kangkung, tempe goreng, sambal tomat, dan tentu saja kerupuk. Aku menciduk nasi dari panci agak banyak. Mengingat seharian ini aku sibuk menangis dan membuatku kelaparan. Banyak banget makannya, Mbak, kata Riana sambil menggigit tempe goreng. Lapar. Lis, kamu tinggal di sini saja ya sama emak dan Riana, kata emak setelah kami selesai makan dan mencuci piring. Emak tahu kamu kesepian, di sini saja bantu emak. Tapi mak, rumah di sana siapa yang nunggu? Ya kamu sesekali saja ke sana, membersihkan, dan bisa juga menginap di sana, ajak Riana. Lis pikir dulu ya mak. Jujur aku belum sanggup meninggalkan rumah itu. Tapi di sisi lain, aku akan terus teringat pada mendiang Bang Miftah apabila tidak meninggalkan rumah itu. Aku membuka ponsel, mencoba melihat foto-foto Bang Miftah kembali. Tanpa terasa, air mata ini kembali menetes saat melihat foto pernikahan kami. Berbalut gaun putih, aku dan Bang Miftah tampak sangat bahagia. Berulang kali aku menyeka air mataku. Tiba-tiba ada yang memegang pundakku. Kulihat emak sudah tertidur di ruang tamu saat tadi kuabaikan beliau berbicara. Tangannya seperti seorang lelaki, berat dan kasar. Langsung ku tengok ke sebelah kanan, nihil, tidak ada siapapun. Mak, bangun. Aku menggoyang tubuh emak. Emak terbangun dan mengusap matanya. Yuk tidur di kamar mak, temani Lis ya, pinta aku. Emak pun beranjak menuju kamarku. Kami berdua tidur satu ranjang. Ada perasaan takut menyelimuti diriku. Emak tidur di pojok dekat dinding dan aku di sebelahnya. Mencoba sekuat tenaga memejamkan mata, tapi tak berhasil. Malam itu pikiranku melayang, antara tidur dan tidak, antara sadar dan tidak. Sepertinya aku sedang berada di suatu tempat bersama orang-orang yang tidak kukenal. Mereka berdiri di sekitarku, namun tak satu pun yang menegur ataupun melirikku. Orang-orang itu berwajah pucat dan tanpa ekspresi sedikit pun. Ada yang berjalan bungkuk, anak-anak berlari, dan wanita dengan rambut panjang. Aku duduk di sebuah kursi taman, celingukan dan melihat sekeliling. Tiba-tiba datang seorang pria menghampiriku dan mengulurkan tangannya. Ku tengok ke atas. Wajah seram, bercucuran darah, mata yang hampir lepas dari tempatnya, dan tangan kanan yang hampir putus. Dengan senyum yang menyeringai, menampakkan gigi yang sudah tidak utuh lagi. Aku berteriak sekuat tenaga, namun tidak terdengar suara teriakanku. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan, mencoba menghindar dari uluran tangan pria itu. Keringat dingin bercucuran. Berbulan-bulan aku tinggal di rumah emak, menjalani aktivitas menggoreng kerupuk dan mengantarkannya ke warung. Sesekali aku dan Riani membeli bahan bakunya di pasar pada saat matahari mulai menampakkan sinarnya.
Sesekali juga aku mengajak Riani untuk mampir sebentar ke rumah peninggalan Bang Miftah, sekedar untuk membersihkan debu-debu dan beristirahat sejenak. Aku masih tidak sanggup bila harus menginap lama di rumah ini. Kenangan di setiap sudut rumah selalu membawa aku pada Bang Miftah. "Mbak, nggak coba buat nikah lagi?" tanya Riani. Kami baru selesai mengantar kerupuk ke warung makan yang lumayan dekat dengan kota. "Belum kepikiran nih, Mbak masih ingin sendiri dulu," ucapku sambil menyeruput es jus mangga favoritku. Kami berdua duduk di sebuah kedai di pinggir jalan. "Keluarga Bang Miftah sudah mengizinkan Mbak menikah lagi kan?" "Sudah sih, tapi aku yang masih belum mau. Entah mengapa sulit rasanya, kubuka lagi hati ini untuk menerima cinta yang baru. Padahal masa idahku sudah selesai 3 bulan lalu. Mbak, nanti mampir dulu ya ke rumah Mbak Desi. Katanya dia kemarin mau pesan kerupuk emak buat acara di rumahnya. Kamu tahu alamatnya?" "Ya tahu lah Mbak." Kami mempercepat menyedot jus masing-masing dan menuju ke rumah Desi. Cuaca saat itu mendadak akan turun hujan. Langit mendadak gelap dan angin kencang menerpa. Riani duduk membonceng di belakang. Aku melajukan motor karena takut kehujanan di jalan. Setelah tiba di rumah Desi, Riani mengetuk pintunya. Rumah yang lumayan luas dengan pekarangan yang tertata rapi, rumput empuk sebagai penghias latar, dengan beberapa pohon bonsai besar yang dibentuk seperti bola. Terdapat ayunan besar dan ornamen kayu jati di pinggir kursi di terasnya. Pasti orang kaya, gumamku. "Assalamualaikum, Mbak Desi." Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Untunglah kami sudah sampai. "Waalaikumsalam." Seorang lelaki keluar dari dalam rumah. Perawakan tinggi, berkulit putih, memiliki bola mata yang tajam, memakai celana jeans pendek sehingga nampak bulu di kakinya dan mengenakan kaos berwarna biru muda. Aku menelan ludah. "Mbak Desinya ada?" "Oh ada, sebentar saya panggilkan." Lelaki itu masuk menuju ke dalam rumahnya. Mungkin dia lupa mempersilahkan kami untuk duduk sebentar. Terpaan angin yang kencang membuat bajuku basah, terkena air hujan. Aku dan Riani berusaha menepi ke sudut teras rumah Desi. Kok nggak masuk aja? Ayo masuk sini." Seorang wanita yang terlihat lebih tua daripada aku menyambut kami dengan senyuman hangatnya. Berambut sebahu tergerai lurus, memakai baju dinas khas ibu-ibu alias daster. Kami memasuki rumahnya. Benar, ada hiasan kuci-kuci antik, tulisan kaligrafi yang tertempel di dinding ruang tamu, dan lemari hias berisikan koleksi tas mahal. "Silakan duduk. Kok kamu gak bilang dulu kalau mau ke rumah nih?" "Ponselku lopet Mbak Desi, mau telepon pakai handphone Mbak Lilis, aku gak hafal nomornya Mbak Desi." "Oh ini Mbak Lilis ya, yang pernah kamu ceritakan dulu?" Dia menatapku. "Iya Mbak." "Jadi gimana Mbak soal kerupuk emak kemarin?" "Oh jadi aku jadi pesen nih acaranya sore lusa. Tapi kemungkinan Mas Aryo yang ambil ke rumah kamu ya. Aku bisa sibuk mempersiapkan acara." "Mas Aryo?" "Iya, yang tadi itu suamiku namanya Mas Aryo." Selesai membahas masalah pesanan kerupuk, kami bermaksud ingin pamit pulang. Namun hujan tak kunjung berhenti. Kasihan emak jika ditinggal lama-lama di rumah sendirian. "Biar diantar Mas Aryo aja ya, kasihan kalian. Hujannya masih deras sekali." Mbak Desi mengantar kami sampai pintu dan melihat hujan yang masih sangat deras. "Apa tidak merepotkan Mbak?" kataku. Biasa saja, biar Mas Aryo tahu rumah kalian. Jadi nanti kalau ambil kerupuk gak usah tanya-tanya lagi." "Motorku gimana?" "Besok biar diantar sama Pak Abbas, pembantuku." Desi masuk kembali ke dalam rumahnya, mungkin memberitahu suaminya. Benar saja, mobil hitam keluar dari bagasi. Tak tampak siapa yang menyetirnya, entah Pak Abbas atau Mas Aryo yang di dalamnya. Kami berpamitan pada Desi, melangkahkan kaki dengan menutup kepala menggunakan tas yang kami bawa. Aku memasuki mobil itu. Mas Aryo tersenyum padaku. Mobil pun melaju menembus derasnya air hujan.
Aku dan Riani duduk di kursi belakang. Tentu saja, sesekali aku mencuri pandangan ke wajah Mas Aryo. Riani memberi instruksi arah jalan menuju rumah. Akhirnya tiba di rumah. Kami berterima kasih kepada Mas Aryo dan tak lupa senyum terbaik ku persembahkan. Emak memang sudah terbiasa dengan pesanan kerupuk yang lumayan banyak. Tak jarang membuat emak kewalahan, sehingga tidur larut malam karena harus menggoreng dan membungkusi kerupuk. Usaha emak ini sudah berlangsung sejak aku masih SMP dan Riani masih duduk di bangku sekolah dasar. Semenjak abah meninggal karena sakit TBC, emaklah yang menghidupi kami bertiga, hingga akhirnya Mas Bahrul menikah dengan orang Lampung dan merantau ke sana. Sudah lama Mas Bahrul tidak pulang ke rumah emak, menelpon pun juga sangat jarang. Emak tidak pernah menuntut diberi uang per bulan, karena emak tahu keadaan ekonomi Mas Bahrul yang sangat pas-pasan. Saat aku dan Bang Miftah menikah pun, ia tak datang karena tak mampu membeli tiket pulang dan pergi. Kasihan melihat emak jika harus tetap bekerja di usianya yang menjelang tua. Tapi emak tipikal orang yang tidak mau berdiam diri. Ia senang bila ada kegiatan yang dilakukan. Ditambah sekarang aku menumpang lagi di rumah emak, membuatku semakin kasihan melihatnya. Terdengar bunyi mobil berhenti di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku menuju pintu yang terbuka sedari tadi. Mas Aryo datang mengambil pesanan kerupuk dengan setelan rapi, memakai jas dan dasi, tak lupa sepatu hitam yang mengkilap. Oh Mas Aryo, silakan masuk Mas, sebentar saya ambilkan kerupuknya. Dia hanya tersenyum. Aku menuju dapur dan membawa 5 bungkusan plastik besar berisikan kerupuk. Masih banyak, tinggal 2 plastik besar lagi Mas. Aku meletakkan plastik kerupuk di bagasi mobilnya. Dia menungguku sambil membukakan pintu bagasi. Sudah Mas. Kuhirup bau parfumnya, nikmat sekali. Berapa totalnya? Ya berapa ya? Kemarin Mbak Desi bilang berapa harganya ya? Aku balik bertanya. Loh gimana sih? Dia mengernyitkan dahi, ekspresinya lucu sekali. Riani dan emak lagi pergi ke pasar, saya lupa tanya harganya. Aku telepon Desi dulu ya. Aku mengangguk. Berulang kali dia mencoba menelpon Desi, nampaknya tidak diangkat. Gak diangkat, mungkin lagi sibuk persiapan acara nanti malam. Aku bawa dulu ya, nanti aku balik lagi ke sini buat bayar. Oh iya Mas, maaf ya merepotkan. Sore itu, saat hujan mulai turun rintik-rintik, bertemankan teh hangat dan sebungkus roti isi selai coklat. Aku menyandarkan tubuh di dipan milik emak, dipan yang cukup tua, terbuat dari rotan. Emak dan Riani sedang tidak di rumah. Mereka pergi mengantarkan kerupuk ke sebuah warung makan di tengah kota. Inilah resiko berjualan yang bergantung pada lahan milik orang lain. Kita harus cepat sigap menawarkan dagangan ke sana kemari, apapun kondisi alamnya. Aku salut pada emak, beliau sama sekali tidak mengeluh. Bahkan untuk memanjakan dirinya dengan berpijat pun jarang dilakukannya. Begitupun Riani, gadis lulusan SMA itu tidak protes jika dirinya harus menjadi kurir pengantar kerupuk. Aku bersyukur, dikala kekalutan hatiku sepeninggal mendiang Bang Miftah, masih ada emak yang sanggup membiayai hidupku. Sesaat terlintas kembali raut wajah Mas Aryo. Beruntungnya Desi. Jika dilihat dari pakaian dan postur tubuhnya, Mas Aryo adalah seorang atasan di dealer mobil. Tiba-tiba aku terperanjat dari dipan, terkejut mendengar ada benda yang jatuh dari dapur. Bergegas menuju ke dapur dan melihat apa yang terjadi. Sebuah gelas dan sesosok wanita. Aku tak mengedipkan mata melihatnya. Dia membelakangiku dengan posisi menghadap ke arah jendela. Rambutnya lurus sebahu, memakai baju berwarna merah dan bawahan rok hitam. Roknya menutupi kakinya. Aku masih terpaku, mengedipkan mata dan kemudian mengusap-usap mataku. Siapa? Dia menghilang begitu saja dan seketika pandanganku berubah menjadi hitam.
Mbak Lilis. Kepalaku masih terasa pusing. Rupanya aku pingsan tadi. Mbak sudah sadar, kata Riani mencoba menggoyang tubuhku. Nih, aku di mana? Kataku sambil mencoba bangun dan memegangi kepala. Mbak kok bisa pingsan sih? Ada apa? Mbak enggak tahu nih, tiba-tiba pandangan Mbak jadi gelap. Aku masih memegangi kepala. Mbak datang membawakan segelas teh hangat dan memberikan kepada aku. Aku mencoba mengingat kejadian tadi. Sejak kapan aku bisa melihat makhluk halus? Ma, Lis mau tanya boleh? Kini aku sudah berada di atas kasurku. Ada apa? Apa di keluarga kita ada yang bisa melihat makhluk halus? Mak terdiam. Ada. Mak bisa melihat mereka, tapi tidak sering. Aku terdiam. Benar saja, mungkin aku mewarisi sifat emak. Keesokan hari saat aku sedang menyapu halaman rumah, ada mobil hitam yang berhenti menuju ke arahku. Aku hafal betul, itu mobil Mas Aryo. Mungkin ia ingin membayar kerupuk tempo hari. Benar, dia keluar dari mobil dengan gaya khasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Aryo, silakan duduk Mas. Aku menjatuhkan sapu lidi yang tadi kupegang dan duduk di teras bersama Mas Aryo. Mau minum Mas? Nggak usah, aku kesini mau membayar uang kerupuk kemarin. Mas Aryo menyodorkan uang pecahan 50.000 3 lembar. Sebentar ya Mas, aku ambil kembaliannya dulu. Saat aku ingin beranjak ke dalam rumah, tangan Mas Aryo memegangku dan mencegahku masuk. Nggak usah, hitung-hitung itu biaya keterlambatan. Aku duduk kembali, perasaanku yang tadi biasa saja, kini berubah menjadi gugup. Jantungku berdebar, apalagi tadi tangan Mas Aryo memegangku. Aku melihat sekilas bayangan seorang wanita masuk ke dalam rumah. Wanita yang mengenakan baju merah dengan rok hitam, seperti yang semalam kulihat. Bulu kuduku berdiri. Ada apa? Tidak Mas, tidak ada apa-apa. Jawabku sambil mengelus leher. Kalian hanya tinggal bertiga di sini? Iya Mas, semenjak suami meninggal, aku tinggal di sini bersama emak dan Riani. Oh maaf, aku nggak bermaksud. Nggak apa-apa Mas. Mas pulang kerja ya? Iya, tadi habis dari kantor terus ke sini. Kerja di mana Mas? Di dealer mobil, ya jadi congos lah. Dia tergagah, manis sekali. Dia membuka tas kecil yang dibawanya dan mengeluarkan selembar kertas kecil. Ini kartu namaku, disimpan ya, siapa tahu nanti mau beli mobil. Dia menyodorkan padaku. Terima kasih Mas. Dia pun pamit pulang karena ada janji untuk menemani istrinya ke dokter. Saat kutanya sakit apa, Mas Aryo tidak menjawab. Kulambaikan tangan padanya dan tetap memeluk kartu nama yang tadi diberinya. Kali ini aku menjadi kurir antar kerupuk. Diana sakit demam, mungkin kelelahan setelah warawiri mengantarkan dagangan bersama emak. Dulu sebelum menikah, akulah yang menjadi kurir kerupuk. Saat itu Riani masih sekolah, jadi aku masih hafal tempat langganan emak. Cuaca mendukung, cukup cerah namun sedikit mendung di bagian utara. Mengingat bahwa jas hujan selalu kubawa kemana-mana. Tiba di warung pertama, si penjaga nampak sudah akrab dengan kedatanganku. Ia langsung memintaku meletakkan kerupuk pesanannya di dalam toples besar yang tersedia di atas masing-masing meja warung. Ia pun memberiku beberapa lembar uang. Katanya ini bayaran untuk kerupuk emak yang sudah laku kemarin. Aku mencatatnya di ponselku agar tidak lupa. Aku kembali meneruskan perjalanan, melewati bangunan-bangunan ruko yang menjulang tinggi di kota. Lalu lalang kendaraan berseliweran membalap motorku. Aku tidak berani melajukan motor dengan kecepatan di atas 40 km per jam. Takut jika karung berisi kerupuk ini akan berhamburan kemana-mana. Aku melewati sebuah tempat yang tidak asing. Diingatanku. Ya, dealer mobil milik Mas Aryo. Kuhentikan sejenak motorku di pinggir jalan raya, tepat di depan ruko dealernya. Tak tampak Mas Aryo di sana. Hanya ada beberapa karyawan saja yang sedang duduk dan ada yang berdiri mondar-mandir.
Aku pun tidak melihat mobil milik Mas Aryo yang biasa ia gunakan jika ke rumahku. Senyum tersungging di bibirku, membayangkan betapa bahagianya si Desi memiliki Mas Aryo. Gagah, tampan, kaya raya adalah dambaan setiap kaum hawa. Aku menutup kaca helm dan melanjutkan mengantar kerupuk. Sampai di warung kedua, memarkirkan motor dan menurunkan karung kerupuk. Loh, kok di sini? Mas, aku terkejut. Iya, aku sarapan dulu di sini sambil nunggu, katanya ada yang mau meeting sama aku. Dia masih duduk di kursi warung. Terlihat ia sedang menyantap hidangan pecel dengan lauk ayam goreng dan secangkir teh hangat. Oh, aku mengantar kerupuk Mas, di sini langganan emak. Sini sarapan dulu aja, temani aku. Entah mengapa badanku terasa refleks menuruti perintah Mas Aryo. Ia memesankanku sepiring nasi rames dan air putih hangat. Sudah lama jadi pelanggan di sini, katanya sambil menyuap sisa nasinya. Dia tetap duduk di hadapanku. Sudah lumayan Mas. Kalau boleh tahu, suamimu meninggal karena apa? Jatuh dari atap rumah Mas, dan Bang Miftah jadi kuli bangunan. Sekarang gak berniat untuk menikah lagi, kan masih muda. Dia memperlihatkan barisan giginya yang besar dan rapi. Belum terpikir Mas, masih senang membantu emak dulu. Cukup lama kami mengobrol, hingga tak terasa makanan yang kami pesan sudah ludes. Mas Aryo asik, suka diajak bercanda dan bertukar pikiran. Orang yang kritis dan berwibawa, aku kagum padanya. Aku jemput ya. SMS masuk dari ponselku. Iya, dari Mas Aryo. Entah dari mana asal mulanya, hubungan kami semakin intens. Aku menyadari bahwa posisi ini sangat berdosa karena menjalin suatu hubungan dengan Mas Aryo yang masih berstatus sebagai suami Desi. Mas Aryo bilang bahwa Desi sudah lama sakit kista di bagian rahimnya, sehingga sulit untuk mendapatkan anak. Setiap pulang kerja, Mas Aryo mampir ke rumah emak membawakan martabak, pisang keju atau cemilan lainnya. Berulang kali emak dan Riani memperingatkanku bahwa tindakan ini salah besar. Tapi mungkin di sisi lain, aku merasakan ada sebuah getaran cinta yang tumbuh kembali semenjak ditinggal Bang Miftah. Tak jarang aku dan Mas Aryo pergi makan malam berdua di sebuah kafe. Mas Aryo termasuk orang yang sibuk, jadi tidak sulit baginya untuk berbohong kepada Desi. Kenapa Desi nggak dioperasi saja, Mas? Sudah 2 kali, tapi entah kenapa penyakitnya tak kunjung sembuh. Pakai cara alternatif juga sudah. Jika dilihat dari sifatnya, Mas Aryo sangat mencintai Desi. Apapun kondisi Desi, dia masih setia mendampinginya berobat ke rumah sakit. Aku sedikit cemburu. Berbulan-bulan menjalin hubungan gelap bersama Mas Aryo membuatku tak tahan dengan status seperti ini. Aku ingin minta penjelasan tentang hubungan ini. Mas, malam ini jemput ya. Aku mengirimkan pesan padanya. Gak bisa Lis, malam ini jadwal kontrol Desi. Kok gitu? Sejak kapan kamu peduli sama istrimu? Rasa cemburu yang sudah di ujung tanduk. Lama sekali ku tunggu balasan SMS dari Mas Aryo, namun tak kunjung ku terima. Hati-hati, emak sudah berkali-kali memperingatkanmu soal hubungan ini. Emak tidak mau kamu menjadi perusak rumah tangga orang, Lis. Ah, tidak, Mak. Mas Aryo itu sudah bosan sama Desi. Dia mau menikahiku. Jawabku sekenanya. Apa? Jangan main-main kamu, Lis. Mak tidak mau kamu bertindak kelewatan. Lihat saja, Mak. Aku akan membuat Mas Aryo menceraikan Desi. Aku meninggalkan emak yang duduk bersamaku di depan ruang tamu. Mas, kamu di mana? Aku kangen. Sabar ya, besok aku jemput kamu. Kita makan malam berdua. Senyum sumringah terpancar di bibirku. Akhirnya aku akan bertemu sang pujaan hati. Keesokan malam, Mas Aryo memenuhi janjinya dengan memakai celana jeans sedengkul, baju kaos berwarna hitam dan jam tangan. Dia tampak seperti pangeran. Aku memoles wajahku supaya terlihat sangat cantik di hadapannya. Ayo Mas. Aku menggendeng tangan kekar Mas Aryo. Kami memasuki mobil hitamnya.
duduk di sampingnya. Kami menuju ke sebuah kafe. Rata-rata pengunjungnya adalah kaum elit. Terlihat dari mobil-mobil yang terparkir rapi dan dari pakaian mereka yang branded. Mas, aku mau tanya sesuatu. Apa? Aku ingin kejelasan dalam hubungan kita, Mas. Maksudnya? Iya, aku ingin hubungan yang jelas. Selama ini kita sudah menghabiskan banyak waktu berdua dan kurasa aku mencintaimu, Mas. Hah? Yang benar saja kamu, Lis. Dia seolah tidak percaya. Benar, Mas. Aku mencintaimu. Aku ingin menjadi istrimu. Apa? Istri? Bagaimana dengan Desi? Ya, kamu tinggal ceraikan saja, Mas. Lalu menikah denganku. Gampang kan? Gampang. Semudah itu menurutmu? Dia semakin membuatku kesal. Mas, aku serius. Ya, aku juga serius. Tapi bagaimana dengan Desi? Dia tidak bisa hidup tanpa aku. Aku satu-satunya penyemangat hidupnya. Iya kan, lama-lama juga dia nanti juga bisa bangkit sendiri, Mas. Mau sampai kapan kamu terus bersamanya yang tidak bisa memberimu seorang anak? Apa kamu menjamin akan memberiku anak? Hamil pun kamu tidak pernah. Mas, aku tidak mau kamu permainkan seperti ini. Aku juga punya hati. Siapa yang mempermainkan kamu? Aku sayang padamu, tapi tidak untuk memilikimu. Darahku semakin naik saja mendengar ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Mas Aryo. Lihat saja, aku akan membuatmu menikahiku. Niatku untuk mendapatkan Mas Aryo sudah bulat. Dia berhasil membuatku nyaman di sampingnya dengan sosoknya yang begitu menawan. Kenapa Desi itu tidak cepat mati saja sih? Agar aku bisa segera dinikahi oleh Mas Aryo. Sudah tahu dia itu hanya parasit di hidup Mas Aryo, masih saja mencari belas kasihan. Setauku Desi adalah wanita yang taat agama. Selain waktu mengantarkan Riani tempo hari, aku juga sempat bertemu dengannya di suatu pusat perbelanjaan. Dandanannya lusuh, sama sekali tidak menggambarkan bahwa dia itu istri seorang manajer. Berbeda jauh denganku, apalagi semenjak tinggal di rumah emak, penghasilan kerupuk meningkat drastis. Dan aku selalu mendapatkan upah yang lumayan dari hasil menjadi kurir kerupuk emak. Upah itu aku gunakan untuk membeli kebutuhan make up, pakaian modis, dan tas bagus. Itu sebagai penunjang agar Mas Aryo tak terlihat malu saat jalan denganku. Dia pernah bercerita kepadaku tentang penampilan Desi yang serba tertutup jika sedang jalan berdua dengannya. Sayang, malam ini kita jalan yuk. Kukirim pesan singkat pada sang pujaan hati. Lama sekali menunggu balasannya. Tiba-tiba ponselku berdering. Ada nama Mas Aryo memanggil. Dengan gembira ku angkat telepon darinya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Lis. Ada apa, Mas? Malam ini aku tidak bisa menjemputmu. Desi sedang kritis di rumah sakit, Lis. Ya ampun, tinggalkan saja dia, Mas. Ya nggak bisa gitu dong, Lis. Sudah ya, aku masih sibuk. Dia menutup teleponnya. Dadaku bergemuruh. Sejak kapan dia mulai perhatian pada Desi? Biarkan saja dia mati. Waktu berlalu, aku semakin diacuhkan oleh Mas Aryo. Dia membuatku semakin ingin memilikinya secepat mungkin. Berapa, Pak? 13.000, Mbak. Aku menyodorkan uang pecahan 5 ribuan 3 lembar kepada si penjual es kelapa muda sore itu. Duduk sendirian di pinggir jalan raya, menikmati segarnya es kelapa dengan campuran sirup merah itu. Membuka ponsel dan membaca ulang isi pesan yang pernah kukirim pada Mas Aryo. Kata-kata romantisnya membuatku luluh dan senyum-senyum sendiri. Melihat beberapa foto kami berdua mesra sekali. Teringat saat aku ingin mencium bibirnya, dia mengelak. Dia bilang belum saatnya. Kami hanya sebatas pegangan tangan saja, tidak lebih. Di seberang kursi kedai ini, aku tak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Dua orang wanita yang perkiraan usianya tak jauh berbeda denganku. Dengan berpura-pura melihat ponsel, sedikit demi sedikit aku menguping pembicaraan mereka. Kedua wanita itu sedang membicarakan tentang temannya yang terkena santet oleh mantan kekasihnya, hingga ia jatuh sakit dan tak kunjung sembuh. Entah setan mana yang merasuki. Tiba-tiba aku ingin mencoba hal itu.
melakukannya pada Mas Aryo dan Desi. Aku semakin mantap dan bersemangat. Segera aku habiskan es di hadapanku dan beranjak pergi meninggalkan kedua wanita dan kedai itu. Di jalan aku semakin penasaran, ingin mencoba jasa santet untuk mendapatkan Mas Aryo. Aku mencari informasi tentang dukun yang bisa mengirim santet dan guna-guna pada seseorang. Di sela waktu mengantar kerupuk, aku bertanya pada penjaga warung maupun orang-orang terdekat. Berdalih ingin mengobati sakit, aku menanyakan keberadaan sang dukun santet. Cukup lama hingga aku mendapatkan informasi tentang keberadaan Ki Handi, seorang paranormal. Selama itu juga aku dan Mas Aryo masih saling berhubungan baik. Kini sudah aku dapatkan alamat lengkap rumah Ki Handi. Aku tidak tahu di mana alamat itu berada. Nampaknya di suatu tempat yang lumayan jauh. Tidak ada nomor ponsel yang bisa dihubungi. Hanya bermodalkan tulisan di secari kertas. Aku memberanikan diri berangkat menuju desa itu. Pamit pada emak ingin mengunjungi saudara jauh Bang Miftah. Tentu saja aku berbohong. Mengendarai motor sendiri, membawa tas lempang berisikan jas hujan. Di perjalanan aku masih sering melihat sosok wanita berbaju merah dengan rok hitam selalu membuntutiku. Aku sudah terbiasa dengan sosoknya. Dia menampakkan diri sekilas-kilas dan masih tetap dengan posisi membelakangiku. Bertanya alamat kepada orang-orang sekitar, memberhentikan motorku, memberanikan diri menanyakan rumah Ki Handi. Di sebuah rumah kayu beratapkan seng yang sudah berkarat, semacam pondok di tengah sawah. Di halamannya terdapat jaring persegi sebagai kandang itik miliknya. Sepertinya rumah ini tidak dialiri listrik karena tidak ada kabel yang melintasi atas rumahnya. Aku diantar oleh seorang ibu parubaya yang tahu rumahnya Ki Handi. Ibu ini mengantarkanku sampai pinggir sawah saja dan menunjukkan rumahnya. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Siapa? Suara yang cukup rentah ku dengar dari arah dalam rumah. Saya Ki, mau minta tolong. Ki Handi membukakan pintu. Perawakannya yang lebih pendek dariku, memakai baju dan celana hitam. Ada kupluk di atas kepalanya. Terlihat cukup tua karena kulitnya yang sudah terlihat keriput. Masuk. Aku mengangguk. Kami berdua duduk di dalam rumah. Tidak ada alas apapun, hanya kayu. Dan aku lihat banyak sekali cawan-cawan kecil, berisikan bunga warna-warni. Ada apa? Anu Ki, saya mau minta tolong sama Aki. Saya mau mendapatkan hati seseorang Ki. Ki Handi mengangguk sambil mengelus jenggotnya yang mulai memutih. Iya, saya paham. Mau pakai metode apa? Adanya apa saja Ki? Ya terserah kamu, mau yang mana? Semua ada di sini. Santet bisa Ki? Kamu kesini bawa adik atau kakakmu? Ki Handi bertanya. Aku celingukan. Tidak Ki, tidak bawa siapa-siapa Ki. Aku hanya seorang diri. Oh, dia tidak suka kamu kemari. Dia bilang sama saya. Aku semakin terheran-heran. Mungkinkah sosok wanita yang berbaju merah itu? Ki Handi mengambil sebuah buhul alias boneka yang berbentuk seperti manusia, berwarna coklat seperti terbuat dari lilitan serat kayu. Mulutnya komat-kamit seperti membaca beberapa mantra. Matanya terpejam. Sesekali ia tiupkan hembusan nafas ke boneka itu. Agak merinding melihat aktivitas Ki Handi yang duduk di hadapanku. Hati kecilku sebenarnya ragu melakukan hal ini. Tapi di sisi lain, aku ingin mendapatkan Mas Aryo tanpa hambatan apapun. Siapa nama wanita yang kau maksud? Desi Ki. Ia celupkan boneka itu ke dalam cawan berisi air dan mahkota bunga berwarna merah dan beberapa melati. Sudah apanya Ki? Aku masih terpaku. Ya sudah, ini kamu bawa pulang. Oh sebentar. Ini, bawa ini juga. Ki Handi menyodorkan secari kertas berisi tulisan yang keluh ucapkan. Ini bacaan apa Ki? Ini mantranya. Baca mantra ini sambil membayangkan wajah wanita itu. Kamu juga bisa menusuk tubuh boneka itu dengan ini.
Lakukan hal ini apabila malam tanggal 14 saat bulan purnama tepat tengah malam. Dan jangan pernah kamu urungkan niatmu, karena kamu sudah masuk kontrak. Jelasnya lagi, kontrak apa Ki? Ya kontrakmu dengan boneka ini. Aku menghembuskan nafas. Sejauh ini aku melangkah demi mendapatkan Mas Aryo. Masa bodoh, sudah terlanjur. Ingat, wanita yang kamu bawa, dia tidak suka kamu melakukan ini. Jadi kalau kamu ingin dia menjauh, lakukanlah ini. Dan perlu aku ingatkan, Desi yang kamu maksud ini, dia termasuk ahli agama, tidak mudah untuk menembus dirinya. Jadi berhati-hatilah. Tanganku semakin gemetar. Ya Tuhan. Aku menyerahkan amplop putih berisikan uang. Ki Hardi memang tidak mematok tarif atas jasanya. Pulang dengan membawa boneka mistis ini membuatku tak tenang di perjalanan. Aku merasa banyak sekali yang membuntuti. Terkadang mereka memperlihatkan wujudnya. Ada beberapa yang buruk rupa dan bahkan bagian tubuhnya sudah tak lengkap lagi. Sesekali aku memberhentikan motor hanya untuk mengusap-usap mataku. Mungkin hanya halusinasiku saja, tapi tidak, mereka benar-benar mengikutiku. Kuberanikan diri dan menahan teriakan sekuat tenaga. Bau anyir darah sepanjang jalan tercium. Aku di antara sadar atau tidak, sepertinya motor yang kukendarai melayang sendiri. Perutku agak mual setelah melihat berbagai macam bentuk rupa makhluk halus yang tidak karuan. Tidak pernah sebelumnya aku melihat yang sebanyak ini. Menyisir jalan hingga tiba di rumah. Kondisi tubuh sangat lelah dan ngantuk sekali. Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Beberapa kali ku ketuk namun tak ada jawaban. Kemana perginya emak dan Riani? Biasanya jam segini mereka masih asik menonton televisi. Aku mencoba mengintip di jendela teras, namun sudah tertutup korden. Lampu teras pun mati. Ada apa ini? Kemana mereka? Kurogotas mengambil ponsel dan mencoba untuk menelpon Riani. Tidak aktif, tumben sekali. Aku duduk di kursi teras sambil menunggu mereka membukakan pintu. Jam berganti hingga tiba hampir tengah malam. Lagi-lagi ku coba mengetuk pintu dan berteriak, tapi sama, tidak ada jawaban. Lelah badanku tak bisa tertahankan. Aku berbaring di ubin teras dengan beralaskan bantal dari tasku, menutupi badan dengan jaket. Sial sekali hari ini. Sudah dilihatkan makhluk halus yang buruk rupa, rumah tak ada orangnya. Semilir angin malam yang menerpa wajah seakan mengelus mesra pipi dan membuatku terlelap tidur. Antara sadar dan tidak, aku seperti melayang menuju ke sebuah singgasana yang sangat indah. Di sekitarnya ditumbuhi aneka bunga berwarna-warni. Bau semerbak memenuhi rongga hidungku. Di dalam hatiku bertanya-tanya, di mana ini? Tempat yang sangat asing bagiku. Aku berjalan menuju ke arah depan. Bisa kurasakan di sekelilingku banyak sekali makhluk-makhluk halus tak berkaki. Mereka seakan melayang, dan saat melihat kaki, aku pun melayang. Aneh. Aku berteriak namun tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Berkali-kali ku tampar wajah kalau ini hanya mimpi. Namun aku masih merasakan sakit. Berarti bukan mimpi. Seakan ada yang mengarahkan langkah. Aku sampai di sebuah kursi besar. Di atasnya terdapat mahkota berwarna emas. Sepertinya kursi yang empuk. Melihat ada alas busa di atas tempat duduknya. Besar sekali hingga melebihi kepalaku. Bunga-bunga terpasang di sudut kursi emas itu. Tidak ada siapa-siapa. Aku berusaha memalingkan tubuh, namun tidak bisa. Dalam sekejap, ada sesosok wanita bergaun hijau memakai kondi, mengenakan selendang berwarna hijau muda, dengan hiasan bunga melati di atas kepalanya. Berwajah cantik dan gaunnya menutupi kakinya. Siapa wanita itu? Aku masih tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Lidah dan mulutku terasa terkunci sangat kuat. Kamu akan menjadi hambaku, ucap wanita itu. Hamba? Apa maksudnya? Tiba-tiba pandanganku gelap.
tubuhku jatuh, aku tak sadarkan diri. Mbak, bangun mbak. Aku merasa ada yang menggoyang tubuhku. Membuka mata perlahan. Melihat sekeliling, rupanya aku sudah berada di kamar. Ada apa nih? Mbak, tadi kenapa? Suaraku parau, badan sungguh lelah sekali. Mbak pingsan dari tadi malam. Pingsan? Aku memegang kepala, pening rasanya. Iya mbak, sudah 2 hari mbak tidak pulang. Tadi malam emak menemukan mbak sudah tertidur di teras. 2 hari? Perasaan baru tadi malam aku sampai rumah lalu tertidur. Aku malas membahas ini. Aku yakin ini ada hubungannya dengan kunjunganku pada Ki Handi dan boneka itu. Riani membantuku duduk di atas kasur dan memberikanku teh hangat. Emak kemana? Emak ke rumah Pak Ramli, takut kalau mbak ada apa-apa. Jadi emak meminta bantuan Pak Ramli. Pak Ramli adalah tetangga emak yang sudah dianggap seperti saudara sendiri. Suara orang ramai berdatangan masuk ke rumah. Emak dalam kondisi menangis, langsung menuju ke dalam kamarku. Ya Allah Gusti, Alhamdulillah Lis, kamu sudah sadar nak. Emak memelukku. Kerumunan para lelaki yang datang membuat sumpek kamarku. Di antara mereka ada Pak Ramli. Atas permintaan emak, mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing, meninggalkan aku, emak, dan Riani. Emak mengambilkan makan siang dan menyuapiku. Akhir-akhir ini kamu bertingkah aneh, Lis. Ada apa sebenarnya? Mak, Lilis boleh tanya sesuatu. Katakanlah, siapa sosok wanita berbaju merah dan memakai rok hitam itu, Mak? Mak terdiam, menghentikan gerakannya memegang sendok dan menghela nafas. Dia kakak emak yang paling tua. Dia meninggal karena terkena guna-guna yang ia tujukan kepada selingkuhan suaminya. Aku terkejut, pantas saja dia tidak suka saat aku berkunjung ke rumah Ki Handi kemarin. Emak bilang Bude meninggal karena sakit. Iya, memang sakit. Sakit yang tak kunjung sembuh karena ilmu guna-gunanya menjadi senjata makan tuan. Dia sudah tidak bisa memberikan tumbal lagi kepada syaitan yang menjeratnya. Jantungku berdebar, desahku berdesir, dan keringat dinginku bercucuran. Inikah yang dimaksud kontrak oleh Ki Handi? Malam bulan purnama tiba. Sore tadi aku sudah membeli sesajen untuk ritual malam ini. Aku sungguh mantap untuk mendapatkan hati Mas Aryo dan membuat Mbak Desi semakin cepat menghadap Tuhan. Aku tidak tidur malam itu karena takut akan terlewat jam 12. Sambil menelpon Mas Aryo demi membunuh rasa kantuk yang sedari tadi kutahan. Kulepas rindu dengannya yang sudah lama tak berjumpa. Sebentar lagi, kamu akan menjadi suamiku, Mas. Emak dan Riani sudah tertidur lelap. Aku memulai ritualnya. Kubuka secari kertas dari Ki Handi, kemudian membacanya dengan sungguh-sungguh. Hawa panas menyelimuti seluruh ruangan kamarku. Jantungku berdegup kencang. Dengan teliti aku membaca mantranya, membayangkan wajah Desi dengan fokus, memegang boneka itu di tanganku. Aku menusuk boneka itu di bagian kakinya. Berulang kali kulakukan tusukan itu menggunakan jarum yang diberi oleh Ki Handi. Aku sebenarnya tak yakin ini akan langsung mengenai Desi. Tapi siapa yang meragukan kekuatan seperti ini? Aku berusaha meyakinkan diriku. Mas, malam ini kita jalan yuk. Sudah lama kita nggak berkencan. Ajakku sewaktu bertemu Mas Aryo di sebuah kedai siang itu. Maaf Lis, malam ini aku tidak bisa. Kenapa? Kamu sibuk? Desi sakit lagi, entah kenapa kakinya mendadak lumpuh. Terlihat raut wajah sedih Mas Aryo. Mataku terbelalak. Benarkah ini terjadi? Loh, memangnya kenapa Mas? Aku tidak tahu, padahal sebelumnya dia biasa-biasa saja. Boleh aku menjenguknya? Silakan saja, tapi tolong bawa adikmu, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Baiklah Mas. Malam itu aku mengajak Riani menjenguk Desi di rumahnya. Dengan rasa senang, aku melangkahkan kaki memasuki rumahnya. Ya Allah Mbak, kok bisa sampai begini? Aku melihat Desi duduk di kursi roda yang didorong oleh Mas Aryo. Ya, aku tidak tahu juga Mbak, tiba-tiba kakiku mati rasa.
Aku tidak bisa menggerakkannya. Sudah berobat? Sudah, kata dokter kakiku tidak sakit apa-apa. Yang sabar ya mbak, aku mengelus pundaknya. Mas, antar aku ke kamar, aku mau sholat isya, kata Desi pada Mas Aryo. Dengan sabar Mas Aryo mendorong kursi roda Desi. Semoga kamu lekas mati, Desi. Aku pamit pulang pada Mas Aryo. Dia terlihat tabah menerima keadaan Desi yang sudah lumpuh seperti itu. Tiba di rumah, aku bergegas masuk ke dalam kamar, menyusun peralatan ritualku. Aku ingin Desi segera menemui ajalnya. Aku abaikan perkataan Ki Handi yang menyuruhku melakukan ritual hanya saat malam bulan purnama saja. Aku pikir lebih sering kulakukan, Desi akan cepat mati. Memegang boneka itu dan membacakan mantranya, sambil fokus membayangkan wajah Desi yang kesakitan. Senyum tersungging di bibirku. Aku menusukkan jarum ke bagian perut dan tangan boneka itu. Hawa di kamar semakin panas, tubuhku gemetar. Boneka itu terlempar dari tanganku. Terkejut dengan nafas yang tersenggal, air dari cawan berisi potongan kembang itu tumpah ke lantai. Ada apa, Lis? Emak mengetuk pintu kamarku. Tidak ada apa-apa, Mak. Aku memungut boneka itu kembali, mengulangi ritual, membacakan jampi-jampi, dan semakin fokus membayangkan wajah Desi. Lagi-lagi boneka itu terpental. Jantungku berdegup semakin kencang. Keringatku bercucuran. Tiba-tiba pandanganku menjadi gelap, antara sadar dan tidak. Aku kembali berada di sebuah singgasana berwarna emas yang dulu pernah kutemui. Aku tahu ini hanya mimpi. Kini suasana di singgasana ini berubah menjadi sangat panas. Aku tak melihat sosok wanita berbaju hijau itu di sana. Tiba-tiba dua makhluk besar datang dari arah belakangku. Badannya sangat besar, memakai celana pendek berwarna hijau. Tangannya kekar, menyeret tubuhku ke belakang. Ingin berteriak, tapi suaraku sama sekali tidak terdengar. Dengan kasar mereka menyeret tubuhku, yang hanya separuh dari ukuran tubuh mereka. Berulang kali aku meronta dan berusaha melepaskan cengkraman dari tangan kasar mereka. Tubuhku menggeliat, berkali-kali aku menjerit meminta tolong, tapi tetap tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Aku diseret dan rambutku dijambak, sakit sekali. Perih, aku berusaha meronta melepas genggaman kedua makhluk besar itu. Tapi apa daya, badanku kalah besar dari mereka. Aku lelah. Mereka membawaku ke sebuah ruangan yang gelap sekali. Tak ada celah cahaya yang masuk, pengap sekali. Aku hanya bisa mendengar dengusan nafas dari kedua makhluk itu. Terdengar sangat marah. Aku didudukan di lantai dengan posisi bersimpuh. Tiba-tiba di hadapanku timbul sebuah cahaya yang menyilaukan, sangat terang sekali. Dari dalam cahaya itu muncul wanita berbaju hijau yang tempo hari kutemui di tempat misterius ini. Dia membawa 2 ekor ular yang melilit di lehernya. Ular itu saling menjulurkan lidahnya. Sang wanita terlihat marah padaku. "Kenapa kamu bersikeras?" ucap wanita itu. Suaranya terdengar menggelegar. Aku ingin menjawab namun tidak bisa. Mulutku terkunci rapat. Hari berlalu, tak sabar rasanya ingin cepat-cepat menelpon Mas Aryo. Aku mau tahu apakah Desi sudah mati ataukah masih merintih kesakitan. Mas Aryo bodoh, jelas-jelas Desi sudah tidak bisa memberikannya kebahagiaan. Masih saja ia pertahankan. "Emak tidak lagi melihat budimu kesini, Lis?" tanya emak saat aku bantu dirinya membungkusi kerupuk di dapur. "Ah emak, dia itu hantu, memang tidak pantas dia ada di sini bersama kita." Bukan seperti itu. Dulu sebelum dia meninggal, dia pernah berpesan pada emak, jangan sesekali mendatangi dukun atau melakukan guna-guna, nanti akan celaka. Ya iyalah mak, siapapun yang berhubungan dengan setan, itu pastilah celaka. Omonganku terbata-bata. Lagi pula siapa yang percaya dengan senjata makan tuan? Seperti yang kebanyakan orang lakukan, mereka sukses menjalani ritual santet dan mendapatkan apa yang dia mau. Aku meninggalkan emak di dapur. Segera aku ambil ponsel dan menelpon Mas Aryo.
Lama sekali tidak ada jawaban, sampai ku telepon berulang-ulang. Halo Mas, teleponnya terhubung. Iya, halo Lis. Kamu lagi di mana? Malam ini kita jalan yuk. Aku merindukanmu. Ucapku manja. Maaf Lis, kali ini aku sedang menemani Desi terapi berjalan. Alhamdulillah dia sudah berjalan sedikit demi sedikit. Apa? Mataku terbelalak. Darahku naik ke upun-upun. Langsung kumatikan sambungan teleponnya. Rupanya mantraku tidak berhasil. Kuliah jam masih pukul 9 pagi. Aku memakai jaket berganti pakaian dan bergegas menuju rumah Ki Handi. Apa-apaan ini? Kenapa santetnya tidak berhasil? Dia mempermainkanku. Tanpa pamit pada emak, aku melajukan motor dengan kecepatan penuh. Hatiku kalut dirundung emosi. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam untuk sampai di rumah Ki Handi. Setibanya di rumahnya, aku langsung menggedor pintunya tanpa mengucapkan salam. Amarahku memuncak. Dia membuka pintu. Ada apa? Aku ingin minta pertanggungjawaban, Ki. Pertanggungjawaban apa? Mari duduk dulu. Saya sudah melakukan ritualnya 2 kali, tapi kenapa Desi malah bisa berjalan lagi, Ki? Sudah Aki bilang, Desi adalah orang yang taat agama. Tidak mudah untukmu bisa mengirimkan guna-guna padanya. Omong kosong, semua harus bisa ditebus. Aku marah padanya. Bagi orang yang kesurupan, kuhambur cawan-cawan milik Ki Handi dan jatuh berserakan. Kubanting hiasan kepala hewan yang menempel di gubuknya. Apa-apaan kamu? Lihat Ki, aku akan membuat Desi mati. Ambisiku kini menyelimuti diriku. Panas menyelimuti badanku. Kau akan membuat mereka marah. Ah, persetan. Aku pergi dari rumah Ki Handi dengan emosi yang memuncak. Tiba di rumah, aku langsung memasuki kamar, menggelar peralatan sajen untuk ritual kembali. Aku berusaha fokus dan tenang dalam membacakan mantra. Kali ini aku menusuk di semua bagian boneka itu. Aku berharap Desi semakin merintih kesakitan dan akhirnya mati. Boneka itu terpental lagi. Aku bagi orang kesetanan, ku ambil dan mengulangi lagi bacaan mantranya. Tapi tetap saja boneka itu kembali terpental. Aku mengamuk dan berteriak, menghamburkan alat sesajen itu. Berteriak-teriak seperti bukan aku yang ada di dalam tubuh ini. Emak menggedor pintu kamarku sambil berteriak juga. Pandanganku berubah gelap, aku tersungkur ke lantai. Kembali aku berada di singgasana itu. Kini tempat itu porak-poranda, seperti ada yang menghancurkannya. Kursi emasnya terjungkal, bunga-bunga di sekelilingnya seperti habis terbakar. Terdengar auman menggelegar, seperti auman harimau yang sedang marah. Benar saja, tiba-tiba singgasana yang kupijak ini runtuh. Aku masuk ke dalamnya, gelap sekali. Aku mencoba membuka mata, namun tidak bisa. Berteriak pun tidak ada suara yang terdengar. Aku mendengar seperti ada yang membacakan ayat-ayat. Namun di mana? Siapa? Aku tidak bisa melihat apapun. Lis, bangun Lis. Seperti suara emak sedang menangis. Tapi di mana? Aku tidak bisa melihatnya. Lis, sadar, bangun nak. Emak, emakkah itu? Aku mencoba membuka mata, tapi masih gelap. Mencoba membuka mulutku, namun tetap saja terkunci rapat. Yang bisa ku dengar adalah suara eranganku. Kaki dan tanganku tidak bisa ku gerakkan. Ada apa ini? Emak masih terdengar menangis. Dan tidak hanya emak, nampaknya banyak sekali orang yang berada di sini, sedang berkumpul. Tapi aku di mana? Tubuhku sangat kaku. Ini penuturan dari emak Lilis. Lilis sudah bisa berbicara, namun tidak terdengar jelas, seperti orang berbisik. Dia masih tidak bisa membuka matanya. Badannya pun kaku seperti kayu. Buang hajat pun dilakukan Lilis di atas kasurnya. Emak dan Rianilah yang mengurus Lilis saat itu. Aryo pernah menengok Lilis dan emak menyampaikan perbuatannya. Aryo terkejut. Dia bahkan tak habis pikir Lilis tega melakukan itu pada Desi. Kini Desi telah tiada karena penyakit rahimnya yang membuat tubuhnya lemas, bukan karena santet.
Aryo menuturkan bahwa Desi sangat gemar melakukan ibadah. Saat kakinya lumpuh pun, Desi masih sering melakukan sholat. Itu yang membuat Aryo setia mendampingi Desi. Lilis sempat meminta maaf pada Aryo. Namun nasi telah menjadi bubur. Lilis tetap tidak bisa merubah takdirnya. Setelah 3 tahun pasca Lilis melakukan santet, ia meninggal dengan ada butiran air mata jatuh di pipinya. Inilah kontrak mati Lilis kepada sang syaitan yang telah meracuni pikirannya. Semua karena ambisi dan tekadnya mendapatkan cinta yang jelas-jelas tidak bisa ia dapatkan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.